Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yandi Setiawan dari Universitas Buana Perjuangan Karawang, Prodi Teknik Industri Angkatan 18. Nama saya Saiful Anwar Ajis dari kelas TI 18C dengan NIM 1171. Nah, sebelumnya saya di sini itu diberi tugas untuk mengganti UAS dari mata kuliah Ekonomi Teknik. Nah, di sini kami diberi tugas tentang bisnis. Nah, saya ingin menciptakan hobi saya menjadi bisnis. Saya hobi dan teman saya sama hobinya juga memelihara ikan cupang. Nah, menurut saya dan teman saya itu ikan cupang itu fantastis. Kalaupun kita pernah pergi ke tempat kontesnya juga, ikan cupang itu kalau udah di tempat kontes harga-harganya, Nah, di sini kami akan menjadi penjual ikan. Inginnya kedepannya ingin menyalurkan hobi saya menjadi mendapatkan uang dengan menjual ikan cupang dan akan mencoba membudidayakannya. Nah, saya akan mengambil ikan cupang itu dari petani-petani cupang untuk dijual lagi agar mendapat keuntungan. Nah, di sini ikan cupang merupakan salah satu ikan hias yang mudah dipelihara. Budidaya ikan cupang tidak memerlukan tempat luas dan modal yang besar. Bisa dilakukan sebagai usaha rumahan. Salah satu keistimewaan ikan cupang adalah daya tahannya, sanggup hidup dalam lingkungan air minim oksigen. Bisa dipelihara dalam toples kecil tanpa menggunakan aerator. Nah, jadi di sini perawatan ikan cupang cukup mudah ya, nggak ribet-ribet kayak yang ikan yang biasanya itu yang harus pakai aerator, yang airnya juga harus benar-benar terawat gitu, yang bersih itu. Next. Nah, di sini ada jenis-jenis ikannya. Dilihat dari kacamata para pehobi dikenal dua macam ikan cupang, yakni ikan cupang hias dan cupang adu. Cupang hias dipelihara untuk dinikmati keindahan bentuk, warna dan gerakannya, sedangkan cupang adu dipelihara untuk diadu. Nah, kebetulan di sini saya lebih suka jenis cupang hias karena ya keindahan gitu, keindahan dari badannya, dari warnanya. Nah, ini jenis-jenis ikan cupang. Nah, ini yang pertama ikan half moon, yang itu ciri-cirinya itu warna Itu yang sayapnya buntutnya yang ini yang besar gitu, besar. Nah, terus koi yang itu mirip sama seperti bagan, cuma warnanya itu lebih seperti ikan koi. Iya, seperti ikan koi. Nah, itu kalau yang ketiga Nemo. Nah, kalau yang Nemo ini tidak jauh beda dengan tidak koi. jauh beda koi, namun ada dia lebih memiliki warna oranye yang agak korenan. Kalau koi merah. Nah, kalau yang blue rim kita bisa lihat sendiri dari namanya itu kan blue. Nah, dia itu warnanya juga dari warna campuran warna biru sama putih. Nah, ini cupang adu satu lagi bagan. Nah, ini cupang bagan. Nah, yang di sini itu yang paling mahal itu dari ikan blue rimnya. Nah, sedangkan yang paling laku itu, yang paling dicari itu ikan half moon sama ikan koi. Nah, yang pertama ikan half moon itu karena keindahan ekornya gitu yang besar dan warnanya juga eksotik. Nah, yang ikan koi itu dari perpaduan antara beberapa warna gitu, seperti warna galaksi. Warna itu ya. Next. Nah, untuk memulai budidaya ikan cupang, langkah pertama yang harus disiapkan adalah mendapatkan indukan atau bibit berkualitas. Indukan yang baik sebisa mungkin berasal dari keturunan unggul. Kondisinya bugar, bebas penyakit dan cacat bawaan. Simpan indukan jantan dan betina di tempat terpisah. Pakan yang biasa diberikan pada ikan cupang adalah kutu air, cacing sutra, dan larva nyamuk. Pakan sebaiknya diberikan sesering mungkin, misalnya 3-4 kali sehari. Semakin sering frekuensinya semakin baik. Lebih baik sedikit-sedikit tapi sering daripada sekaligus banyak. Hal ini untuk mengurangi resiko penumpukan sisa pakan yang bisa mengakibatkan berkembangnya penyakit. Kutu air bisa didapatkan di selokan-selokan yang tergenang atau membelinya dari toko akuarium. Kalau tidak
memungkinkan bisa membudidayakan kutu air sendiri. Silakan lihat cara budidaya. Ikan ini tahan terhadap kondisi air yang minim oksigen. Walaupun begitu, disarankan untuk tetap menjaga kualitas air dengan memberinya aerasi dan filter pembersih agar ikan bisa berkembang sempurna dan selalu dalam kondisi bugar, terutama untuk perawatan ikan kontes. Tidak disarankan memelihara lebih dari 1 ikan cupang jantan yang telah dewasa dalam satu akuarium, terlebih bila ukuran akuariumnya kecil dan tidak ada tempat berlindung. Ikan-ikan tersebut bisa saling menyerang satu sama lain. Akibatnya sirip-sirip tidak mulus dan warnanya keluar. Nah, strategi pemasaran dapat dilakukan ya. Nah, perbaikan pemanjangan ikan hias sehingga terlihat lebih menarik, memberi jaminan mutu bahwa ikan yang dijual berkualitas baik sehingga konsumen tidak ragu untuk membeli produk yang dijual, dan hal ini akan memberi keuntungan bagi pemilik toko karena konsumen tersebut akan menjadi pelanggan. Nah, dapat pula merekomendasikan toko ikan hias tersebut kepada orang lain untuk membeli ikan hias dengan kualitas yang bagus. Nah, di sini kami tidak akan membuat toko terlebih dahulu karena modal kami minim. Kami akan memanfaatkan teknologi seperti kami mempunyai satu akuarium seperti studio yang banyak hias yang terlihat cantik bila dipoto. Nah, lalu kami akan menjualkan di sosial media seperti Instagram dan Facebook. Kenapa kami ingin memiliki studio untuk pemotongan ikan cupangnya? Karena agar bisa dilihat lebih tampil menarik, orang lain terpikat untuk membelinya. Nah, asumsi modal awal ya, saya di sini itu ingin mencoba membudidayakan, tapi lebih banyaknya kami ngambil dari petani untuk dijual lagi. Indukan 5 pasang, saya membeli indukan 5 pasang seharga 1 juta itu karena indukan yang unggul, yang bagus, yang keturunannya pasti terjamin. Nah, itu udah siap untuk diternakan, dibudidaya. Nah, jenis ikannya itu halpamon yang saya beli dari petani untuk dijual lagi. Saya mencoba untuk pertama kalinya halpamon akan mengambil 30 ekor dengan modal pertama membeli dari petani 15.000 per ekor. Nemo 30 ekor, modal membeli dari petani 30.000 per ekor. Koi 30 ekor, modalnya 35.000 per ekor. Blue rim 30 ekor, modalnya 45 per ekor. Bagan 30 ekor, modalnya 10.000 per ekor. Nah, investasi 850 itu dari tadi yang seperti saya jelaskan, studio foto untuk ikan cupang yang di akuarium hias-hiasannya, terus toples untuk penjualan, toples untuk sementara penyimpanan yang akan kami jual seperti halpamon, nemo, blue rim, dan bagan dan koi. Nah, total modal awal kami itu ditotalkan sebesar 5.900.000. Nah, asumsi biaya operasional per bulan ini asumsi yang akan dikeluarkan setiap bulan, perawatan lah gitu ya, pakan dan obat-obatannya sekitar 100.000. Listrik air ya seperti kita akan memakai ya seperti aerator. Nah, seperti kemasan yang kami akan jual kepada pelanggannya ya, kemasan-kemasan seperti plastik 25.000, biaya lain-lainnya 50.000, total biaya operasional 275. Nah, pendapatan kami per bulan ini yang direncanakan per bulan, misalkan habis kami ngambil dari petani, habis per bulan itu kami menjual halpamon dari harga awal 15.000 kami menjual 25.000. Nemo dari 35 kami jual 50.000. Koi dari 40 kami jual 60. Blue rim dari 45 kami jual 70. Bagan dari 10.000 kami jual 20.000. Nah, bila habis per bulan, habis dalam satu bulan, semua habis dalam satu bulan, kami mendapatkan total penjualan 6.750.000. Keuntungan per bulannya ya, pendapatan kami misalkan laku semua habis, rencana saya membeli sekitar 150 ekor dan habis dalam satu bulan itu kami mendapatkan dengan tadi keuntungan per ekornya beda-beda, harganya 6.750.000. Dengan modal pertama kami 4.050.000. Nah, keuntungan kami itu dari hasil penjualan pembeli dari petani ikan cupang,
kami beli dan kami jual, untungnya itu kami bisa jadi 2.700.000. Itu belum dari biaya per bulan, biaya kayak yang makan, perawatannya gitu kan, belum termasuk. Skala usaha tergantung dari modal awal. Bila modal awal Anda lebih besar, maka Anda akan mendapatkan keuntungan juga lebih besar. Nah, untuk mendapatkan biaya operasional, unit usaha penjualan membutuhkan sarana produksi berupa rak dan toples, setara kolam untuk pemijahan. Sarana produksi ini dapat dipakai selama 5 tahun. Nah, itu investasi pertama ini bisa sampai 5 tahun buat toples, rak. Nah, untuk itu dibutuhkan modal awal dan biaya operasional untuk 2 bulan pertama. Nah, Kesimpulannya sangat ramah lingkungan, maksudnya adalah mudah dirawat dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan di sekitarnya. Nah, selain ramah lingkungan, ikan cupang juga mudah dipelihara. Kita cukup menyediakan akuarium yang tidak perlu besar. Jika tidak ada, bisa diganti pakai wadah apa aja, entah itu botol, kaleng, ataupun baskom. Untuk makanan ikan cupang cukup dikasih ugat-ugat. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia mungkin cacing merah kecil-kecil, atau enggak kayak yang anak nyamuk gitu yang masih di itulah. Nah, terus yang ketiga, daya juang yang kuat. Ikan cupang bisa bertahan hidup lama walaupun tidak di tempat yang disukainya. Nah, saran di sini dalam membudidayakan ikan cupang sebaiknya selalu mengecek kualitas airnya, karena kualitas air sangat penting bagi kesehatan ikan cupang tersebut. Nah, kita bisa mengganti air ikan cupang itu dalam 2 hari sehari. Kalau tidak, kita kasih obat jamur, tetesan air obat jamur agar tidak berjamur akuariumnya dan tidak berjamur juga pada ikan cupangnya. Nah, mungkin sekian dari saya, Yandi Setiawan. Dan saya Saifullah Nurajis. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.